Selamat datang Bapak Ibu di video panduan langkah-langkah untuk mendownload bukti potong pajak di akun Kortek. Laporan SPT tahunan orang pribadi melalui Kortek. Pada video ini kita akan membahas langkah-langkah mendownload bukti potong pajak di akun Kortek masing-masing. Langkah pertama, Bapak Ibu silakan membuka browser. Browser yang dibuka bisa dari Google Chrome ataupun browser lainnya. Lalu, silakan mengakses akun Kortek melalui browser yang dibuka dan diketik kortek.djp.pajak.go.id. Bapak Ibu, silakan login ID pengguna menggunakan NIK KTP dan memasukkan kata sandi. Lalu, silahkan memasukkan kode CAPTCHA dan klik login. Langkah selanjutnya, masuk ke menu portal saya. Silahkan pilih dokumen saya. Silahkan klik tanda refresh untuk menayangkan bentuk dokumen. Lalu, mencari bukti potong pajak PPh pasal 21 yang diberi oleh pemberi kerja. Apabila Bapak Ibu sudah ketemu, silahkan menggeser ke kanan. Di menu aksi, ada pilihan unduh. Bapak Ibu silahkan klik unduh dan save di folder Bapak Ibu. Untuk langkah pendownloadan bukti potong pajak sudah selesai. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu, saya akan menjelaskan video panduan langkah-langkah laporan SPT tahunan orang pribadi melalui Kortek. Video ini ditujukan bagi wajib pajak orang pribadi, yaitu Bapak Ibu, dosen, atau karyawan yang menerima penghasilan dari satu pemberi kerja. Ada 3 tahap dalam pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Tahap pertama, siapkan dokumen pendukung. Tahap kedua, login dan buat konsep SPT tahunan. Tahap ketiga, isi dan sampaikan SPT tahunan. Tahap 1, siapkan dokumen pendukung seperti bukti potong pajak dari pemberi kerja, daftar harta atau aset, daftar hutang yang dimiliki, serta daftar keluarga yang menjadi tanggungan. Bapak Ibu, silahkan memilih menu surat pemberitahuan SPT, lalu klik surat pemberitahuan SPT. Pada bagian konsep SPT, pastikan belum ada draft SPT yang sama. Selanjutnya, klik buat konsep SPT. Selanjutnya, pilih jenis SPT yang akan dilaporkan. Pilih PPh orang pribadi, lalu klik lanjut. Silahkan memilih periode dan tahun pajak. Pilih Januari sampai Desember 2025. Pilihan berikutnya adalah model SPT. Apabila SPT baru dibuat, sistem akan menampilkan model SPT normal. Pilih normal, klik buat konsep SPT. Pada menu konsep, SPT PPh orang pribadi akan terbentuk sesuai dengan jenis surat pemberitahuan pajak, jenis pajak dan masa pajak, dan tahun pajak yang dibuat. Untuk melakukan pengisian SPT, klik lambang pensil untuk membuka konsep dan mengisi SPT. Tahap 3. Isi dan sampaikan SPT tahunan.
Dimulai dari halaman induk, dilanjutkan dengan mengisi lampiran SPT tahunan. Pada SPT tahunan wajib pajak orang pribadi, akan muncul pertanyaan yang akan menentukan lampiran. Mohon diperhatikan pada setiap pengisian jawaban. Pertama, bagi wajib pajak orang pribadi dengan satu pemberi kerja, silakan pilih sumber penghasilan yaitu pekerjaan. Selanjutnya, silakan pilih metode pencatatan. Metode ini adalah metode yang dilakukan oleh wajib pajak dengan satu pemberi kerja. Formulir yang pertama kali tersedia pada konsep SPT tahunan PPh orang pribadi meliputi formulir induk SPT dan lampiran L1. Pada bagian A, identitas wajib pajak. Identitas wajib pajak akan terisi otomatis berdasarkan profil wajib pajak. Bagian A angka 7 dan bagian A angka 8 hanya diisi apabila dengan status menikah dan memilih menjalankan hak dan kewajiban perpajakan terpisah, PH atau MT. Silahkan klik posting SPT. Berikutnya, pada bagian B, ikhtisari penghasilan neto. Angka 1A, pilih ya. Angka 1B1, angka 1C, dan angka 1D, pilih tidak. Berikutnya, pada bagian C, perhitungan pajak terutang. Angka 2, angka 4, angka 6, angka 7, dan angka 9 terisi otomatis oleh sistem. Untuk angka 3 dan untuk angka 8, pilih tidak. Bapak Ibu, silahkan hanya mengisi angka 5, yaitu mengisi PTKP saja. Untuk PTKP, silahkan lihat di bukti potong pajak BPA 1 nomor A5. Berikutnya, pada bagian D, kredit pajak. Angka 10B dan angka 10C silahkan dilewati terlebih dahulu. Untuk angka 10A, silahkan pilih ya. Untuk angka 10D, silahkan pilih tidak. Untuk angka 10D dipilih tidak karena di panduan video ini, Bapak dan Ibu sebagai wajib pajak dari satu pemberi kerja. Selanjutnya bagian E, yaitu PPh kurang atau lebih bayar. Angka 11A merupakan hasil perhitungan oleh sistem dari bagian sebelumnya. Untuk angka 11B dan 11C diisi otomatis oleh sistem. Bagian F, pembetulan. Bagian F hanya diisi apabila model SPT adalah SPT pembetulan. Bagian G, permohonan pengembalian PPh lebih bayar. Dilengkapi jika SPT berstatus SPT tahunan lebih bayar. Jika tidak, silahkan dilewati. Bagian H, angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya. Untuk angka 13A, angka 13B, dan angka 13C, silahkan dipilih tidak. Bagian I, pernyataan transaksi lainnya. Angka 14A akan menampilkan nilai harta dari tahun pajak sebelumnya. Untuk angka 14B sampai 14G, silahkan diisi sesuai dengan keadaan masing-masing. Bapak Ibu, terkhusus untuk 14E, 14F, dan 14H dapat dilewati.
Bagian J, lampiran tambahan. Huruf A, huruf B, dan huruf C dapat dilewati. Untuk huruf D dan huruf E, silahkan diisi tidak, karena tidak ada surat kuasa dan dokumen lainnya. Pada bagian K, pernyataan. Bapak Ibu, silahkan centang pernyataan dan klik simpan konsep. Pengisian halaman Induk SPT telah selesai. Selanjutnya, mengisi lampiran L1. Lampiran L1 adalah lampiran yang otomatis muncul pada SPT tahunan PPh orang pribadi yang terdiri atas 5 bagian. Bagian pertama adalah harta pada akhir tahun pajak. Bagian kedua adalah utang pada akhir tahun pajak. Bagian ketiga adalah daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan. Bagian keempat adalah penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan, dan bagian 5 adalah daftar bukti pemotongan atau pemungutan PPh. Lampiran L1, sistem akan otomatis mengisi data harta berdasarkan SPT tahunan orang pribadi tahun pajak sebelumnya. Silahkan Bapak Ibu mengecek harta atau utang yang dimiliki per akhir tahun pajak. Jika ada perubahan, silahkan diedit melalui tanda pensil, diedit sesuai dengan keadaan harta Bapak atau Ibu, dan klik simpan. Jika ada tambahan harta baru atau hutang baru, silahkan klik menu tambah. Untuk menghapus harta atau hutang yang sudah tidak dimiliki. Bagian harta ini ada 6 sub pengkelompokan: kas dan setara kas, piutang, investasi sekuritas, harta bergerak, harta tidak bergerak, dan harta lainnya. Kas atau setara kas meliputi uang tunai atau tabungan. Piutang meliputi piutang usaha atau piutang lainnya. Investasi atau sekuritas meliputi asuransi atau saham yang dibeli untuk dijual kembali. Harta bergerak meliputi sepeda motor atau mobil. Harta tidak bergerak meliputi tanah atau bangunan untuk tempat tinggal. Harta lainnya meliputi emas perhiasan atau emas batangan. Silakan Bapak Ibu mengisi data sesuai dengan kepemilikan masing-masing. Selanjutnya, hutang pada akhir tahun pajak. Sistem akan otomatis mengisi data hutang dari SPT tahunan pajak sebelumnya. Jika memiliki data hutang dari SPT pajak sebelumnya, silahkan ubah data untuk menyesuaikan per akhir tahun pajak pelaporan. Atau Bapak Ibu dapat menambahkan data hutang jika memiliki hutang baru apabila belum dilaporkan. Daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan. Pada bagian ini wajib diisi dan dilampirkan untuk melaporkan daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan wajib pajak berdasarkan data administrasi DJP dan diperhitungkan dalam perhitungan PTKP. Sistem akan mengisi otomatis berdasarkan data unit keluarga pada menu informasi profil wajib pajak. Selanjutnya, penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan. Bagian ini akan terisi otomatis dari bukti potong pajak yang telah diterbitkan oleh pemberi kerja. Daftar bukti pemotongan pemungutan PPh. Bukti pemotongan pemungutan PPh terisi otomatis sesuai dengan jumlah pajak penghasilan yang telah dilakukan pemotongan oleh pemberi kerja sesuai dengan bukti potong pajak yang telah diterbitkan. Pengisian lampiran sudah selesai. Silahkan kembali ke halaman induk untuk melakukan submit SPT.
Pengisian lampiran sudah selesai. Silahkan kembali ke halaman induk untuk melakukan submit SPT tahunan orang pribadi. Sebelum Bapak Ibu melakukan submit, silahkan dicek kembali apakah data sudah sesuai di dalam SPT induk. Selanjutnya, pengisian pernyataan dan submit SPT. Silahkan centang pernyataan pada bagian K. Selanjutnya, klik bayar dan lapor. Setelah klik bayar dan lapor, akan muncul notifikasi di layar. Silahkan ditutup. Dan melanjutkan langkah pelaporan. Bapak Ibu, silahkan mengisi penandatanganan dokumen SPT. Pada penyedia tanda tangan dokumen, silahkan pilih kode otorisasi DJP dan masukkan kata sandi penandatanganan atau sertel yang dibuat saat aktivasi Kortex. Lalu, klik simpan dan klik konfirmasi tanda tangan. Status pelaporan SPT tahunan sudah berhasil dilaporkan. Apabila Bapak Ibu mendapatkan kendala dalam pelaporan SPT tahunan melalui Kortex, Bapak Ibu dapat mengunjungi Tax Center Unipma atau kantor pajak Madiun atau kantor pajak terdekat. Terima kasih.